Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naddarallahu mara'an sami'a minna hadithan fahfidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini lalu mensubscribe channel ini dan membagikannya kepada orang lain, Allah jadikan orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari hadis nomor 7432. Nah, hadis nomor 7432 ini oleh Imam Bukhari diletakkan pada kitab Tauhid. Babnya yaitu bab menerangkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi, dan juga tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'udu kalimatul thayyib. Nah, hadis-hadis seperti ini, yaitu hadis yang merupakan cerita Sayyidina Ali mengirim emas kepada Rasulullah, kemudian emas tersebut dibagikan kepada 4 kelompok sahabat, dan seterusnya. Oleh Imam Bukhari itu dibabkan menjadi beberapa bab dan dikitabkan menjadi beberapa kitab. Nah, salah satunya itu pada kitab Tauhid. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan emas kepada para sahabat, dan kemudian ada sahabat yang tidak setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukan sekedar persoalan membagikan harta rampasan perang saja misalnya, juga bukan sekedar persoalan su'ul adab misalnya, tetapi ternyata menurut Imam Bukhari itu berkaitan dengan tauhid. Mana berkaitan dengan tauhidnya? Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan emas, kemudian dibagikan kepada 4 orang atau 4 kelompok. Nah, keempat-empatnya ini merupakan orang-orang yang mu'allaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam ini biasanya keimanannya itu masih tipis, masih ada potensi besar kembali kepada agama nenek moyang mereka. Nah, itu kan persoalan keimanan yang tipis. Nah, untuk mencegah supaya mereka tidak kembali lagi terhadap keyakinan nenek moyang mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mereka harta rampasan perang yang berupa emas sangat banyak, ya kan? Dengan harapan ketika mereka mendapatkan sesuatu dari Islam, mereka makin simpati kepada Islam dan hati mereka kemudian mantap memeluk agama Islam. Itu persoalan tauhid yang pertama. Persoalannya tauhid yang kedua. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses pembagian harta rampasan perang yang berupa emas tersebut, kemudian ada seorang laki-laki Dzulkhuwaisirah yang protes kepada Rasulullah dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Dengan kata lain dia juga mengatakan, "Ittaqillah ya Muhammad." Dia juga mengatakan, "Ma'adalta ya Muhammad." Jadi laki-laki ini memvonis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tidak adil. Kemudian kebijakannya juga tidak adil. Dia juga memvonis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang kurang bertakwa atau tidak bertakwa. Kebijakannya juga tidak mencerminkan kalau dia orang yang bertakwa. Versi orang ini. Nah, orang ini yang kemudian di kemudian hari disebut merupakan cikal bakal orang-orang
orang-orang Khawarij. Nah, perkataannya ini bukan semata ungkapan ketidakpuasan, bukan semata ungkapan ketidakpercayaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ratanya dengan tauhid. Ya, kita sama-sama tahu bahwa salah satu rukun iman itu iman kepada para nabi dan rasul. Spesial bagi kita adalah iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ungkapan laki-laki ini kan merupakan suatu ungkapan yang menjadi bukti bahwa dia tidak percaya kepada Rasul. Tidak percaya artinya tidak iman. Kalau dia tidak iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya imannya minus. Nah, kira itu. Kalau imannya minus, tauhidnya kurang benar. Itu dalil yang kedua. Seharusnya sebagai seorang Muslim itu harus betul-betul yakin dan percaya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang benar, orang yang adil, kebijakannya pun pasti benar dan pasti adil. Tapi ternyata orang Mu'tazilah ini tidak begitu. Dia belum percaya 100% kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh karena itu dia kemudian keimanannya dipertanyakan. Bahkan pada penjelasan kitab Fathul Bari dan juga kitab Syarah Sahih Muslim, keimanan mereka itu diperdebatkan para ulama. Ada yang mengatakan mereka beriman, ada yang mengatakan mereka kafir. Itu persoalan keimanan yang kedua. Nah, persoalan keimanan yang ketiga, sesuai judul bab ini, ada kalimat baik dan kalimat buruk. Ya'rujul malaikatu warruhu ilaih. Nah, berkaitan dengan malaikat, kita tahu bahwa bersama kita itu selalu ada dua orang malaikat, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita. Nah, percaya adanya malaikat, khususnya malaikat Raqib dan Atid, ini kan merupakan bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada para malaikat. Nah, keluarnya kata-kata orang Khawarij ini yang tidak percaya kepada Rasul dan menganggap Rasul tidak adil, ini tentunya merupakan salah satu tanda dia kurang percaya kepada malaikat. Kenapa? Kalaulah dia tahu, kalaulah dia percaya ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang melaporkan perbuatan dia, maka dia akan hati-hati dengan kata-katanya. Nah, ini persoalan keimanan yang ketiga. Kemudian persoalan keimanan yang keempat, sesuai judul bab ini, ilaihi yas'udu kalimatul thayyib. Nah, kata-kata orang-orang Khawarij ini yang mengatakan i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad, itu sebuah kata-kata yang dengan kata-katanya tersebut dia bisa mendapat ridho Allah, atau dengan kata-katanya tersebut dia bisa mendapat murka Allah. Dan pada konteks ini sepertinya dia itu mendapatkan murka Allah. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Rasul. Ya, kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu ada malaikat Raqib dan malaikat Atid yang mencatat perkataan kita. Nah, setiap perkataan kita baik-baik maupun baik buruk itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada bab yang lain diceritakan bahwa malaikat Raqib dan Atid ini mencatat semua amal perbuatan kita, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain, dan dicatat semuanya. Nanti pada hari Kamis itu dipilah-pilah mana perbuatan yang mengandung pahala, catat, ditetapkan. Mana perbuatan yang mengandung dosa atau siksa, ditetapkan. Nah, perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa, itu yang dihapus. Perkataan sia-sia lah, nggak ada apa-apanya, kira-kira kemudian dia dihapus. Itu persoalan tauhid yang keempat, bahwa perkataan yang keluar dari kita selalu ada yang mencatat. Bahkan pada hadis lain saya ingat dikatakan ada seorang laki-laki yang tidak menyadarinya bahwa sepatah dua patah kata yang dia ucapkan bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ada sepatah dua patah kata yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah dengan kata-kata kita, termasuk dalam bahasa keseharian kita adalah istilah mulutmu harimaumu, kira-kira begitulah.
Nah, terus kita lanjut persoalan tauhid yang berikutnya, perkataan yaitu tentang hadis ini juga mengatakan bahwa sufahaul ahlami, yang lemah akalnya, yang bodoh. Nah, ciri-ciri orang-orang Khawarij salah satunya merupakan orang yang bodoh. Kalau dia orang bodoh, dia tidak akan bisa ma'rifatullah, tidak akan bisa ma'rifatul Rasul, tidak akan bisa ma'rifatul ibadah. Sehingga apa? Sehingga semua ibadah yang dia lakukan itu keluar dari kebodohan dia. Akibatnya apa? Akibatnya secara tauhid dia tidak diterima itu. Dia mengenal Allah pun tidak bisa dengan sempurna karena bodoh. Ini Rasulullah yang bilang sufahaul ahlami. Sehingga ketika dia hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu hanya di mulut saja, hanya hafal saja, hanya bisa membaca saja, tapi tauhid mereka adalah minus. Kira-kira begitu. Karena apa minus? Karena bodoh. Hafal tak hafal tapi tidak paham. Begitu pun ketika mereka kelihatannya rajin sholat, gitu kan. Rajin sholatnya itu wah mantep, lebih mantap daripada orang-orang yang pandai kelihatannya kayak gitu. Tetapi sholatnya itu bernilai 0 atau bernilai membuat mereka justru menjadi orang yang terpuruk. Ini kan aneh. Ada orang pandai membaca Al-Quran, hafal membaca Al-Quran misalnya, kemudian rajin sholat dan sholatnya sangat bagus, rajin puasa dan puasa sangat rajin, tetapi justru ibadah yang mereka lakukan membuat dia menjadi orang yang terburuk. Kenapa? Karena bodoh salah satunya itu. Ya, mereka seharusnya jangan ribut beribadah ini beribadah itu, tapi carilah ilmu tentang ibadah itu. Saya jadi ingat kemarin pengajian malam Jumat kemarin, pengajian Ustadz saya di sini itu kan Ujam mengatakan bahwa yang dimaksud amal itu yang mengamalkan ilmu, kan kira-kira gitu. Nah, kalau ilmunya belum ada, apa yang mau diamalkan? Jadi orang-orang bodoh yang beribadah itu selain dirinya rugi, juga dia sesungguhnya itu merugikan Islam. Contohnya orang Khawarij ini, mereka kelihatannya rajin ibadah, tapi ibadahnya justru membuat mereka menjadi orang yang terburuk. Kenapa? Karena bodoh. Ini persoalan tauhid. Jadi betapapun amal baik yang kita lakukan, tetapi ketika tauhidnya masih minus, maka nilainya juga nanti bisa minus. Yang kedua misalnya persoalan tauhid. Di sini ciri-ciri orang Khawarij disebutkan anak-anak yang berumur muda, yang masih muda. Coba kita lihat. Anak muda ini betapapun banyak ilmunya, dia itu masih bodoh dalam pengalaman. Kira-kira begitu. Apalagi kalau ilmunya sedikit, usianya muda, ya udah ilmunya bodoh, pengalamannya bodoh. Kacau agama ini, kira-kira begitu. Nah, di sini, nah misalnya di sini kalaulah dia pandai membaca Al-Quran, tapi pengalaman belum ada. Contoh misalnya ada seorang muda yang hafal Al-Quran, kemudian jebolan pesantren apa gitu, pesantren Khawarij tentunya. Nah, dia kemudian berdalil menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Salah satu cirinya itu begitu. Orang yang pandai mengutip ayat Al-Quran tetapi tidak bisa menempatkan sesuai situasi dan kondisinya, sehingga yang terjadi adalah kekacauan dalam agama. Contohnya itu misalnya dia berfatwa tentang keutamaan rumah tangga, tapi dia belum menikah. Bagaimana bisa dia menceritakan hal-hal yang menikah tetapi dia belum menikah misalnya? Udah menceritakan tentang dunia sufi, tasawuf, bagaimana bisa? Karena dia sendiri tidak bertasawuf, karena umurnya yang masih muda dan lain-lain. Banyak persoalan tauhid lainnya sepertinya itu, seperti berpuasa. Yang namanya ibadah itu kan ibadah kepada Allah, tetapi karena bodohnya mungkin dia ibadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsunya, kemudian hanya pada keinginan dan lain-lain. Udah, sekarang sebelum panjang lebar, mari kita baca hadis tersebut. Hadis nomor 7432. Ngan Abi Sa'id Al-Khudri qala bungisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhuhaibatin faqasamaha baina arba'atin
Wa haddatsani Ishaq bin Nasr haddatsana Abdur Razzaq akhbarana Sufyan ngan abihi ngan ibni Abi Nu'min ngan Abi Sa'id al-Khudri qala ba'asa Aliyun wa huwa bil Yamani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhuhaibatin fi turbatiha faqasamaha bainal Aqrongi bin Habis al-Hamduli summa ihda bani Mujasyi'i wa baina Uyainah bin Badrin al-Fazari wa baina Alqamah bin Ulathah al-Amiri summa ahada bani Kilab wa baina Zaid al-Khayli al-Ta'i summa ahada bani Nabhan fataghayyadhat Quraisyun wal Ansaru faqalu yu'tihi sanadiqa ahli Najdin wa yad'una qala innama ata'allaquhum fa aqbala rajulun ghairul aini natiul jabini kasul lihyati musyarraful waj nataini mahluqur ra'si faqala ya Muhammad ittaqillah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fama yutingillahu idza asaituhu faya manuni ala ahlil ardi wala ta'manuni fasa'ala rajulun minal qawmi qatlahu urahu Khalid bin Walid famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falama wala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min ti'i hadza qauman yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islami muru qasahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsani la in aqrabtuhum la uqatilannahum qatla'ad. Jadi jelas ya, untuk terjemah hadisnya bisa Anda lihat pada video-video sebelumnya, episode-episode sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi intinya ternyata hadis ini juga berkaitan dengan persoalan tauhid. Seperti perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang akan datang, yaitu akan munculnya kelompok orang Khawarij. Ini kan juga merupakan keimanan. Orang yang percaya dia berarti beriman kepada Rasul, yang tidak percaya imannya kurang. Termasuk dari mukjizat yang diberikan kepada Rasul. Dengan izin Allah dia bisa melihat masa depan, yaitu masa depan akan munculnya orang-orang Khawarij. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan selalu kita berdoa mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok yang didoakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kelompok orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajarinya, mau men-share-nya, membagikannya, tentu dalam konteks ini dengan cara like dan subscribe channel ini lalu men-share-nya. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.